Saat ini dunia komedi itu sering kayak stand up komedi itu hadir cara melawak dengan cara roasting. Roasting itu semirip dengan nggarapi, bahkan yang digarap pun tokoh. Simbah juga pernah melakukan itu di masa-masa. Yuk di pojok. Halo teman-teman, kabar Handayani Files. Di pojok kali ini di sebuah tempat yang spesial dengan orang yang spesial lagi, khususnya di Gunung Kidul, bahkan Yogyakarta. The Legend of Dagelan, Mbah Kartono. Pripun kabare, Mbah? Waduh, Mas Joko. Saya Mas. Nggih. Pandemi ini pripun? Wah, nggih kanane pokoke serba repot. Napa-napa mboten cetha. Mboten cetha. Nggih, kesehatan ora cetha. Kesehatan. Pendidikan ora cetha, ekonomi ora cetha, apa meneh seni budaya. Ora ana sing cetha, Mas. Ya. Ning anu, Mas, napa niku diumumke mawon nek kula tesih urip. Teman di pojok pasti bagi para pecinta ketoprak, wayang, dagelan, dan hampir semua pertunjukan seni kerakyatan Gunung Kidul pasti tidak asing lagi dengan sosok beliau, The Legend. Ini kehormatan sekali teman di pojok kali ini bisa bertemu dengan Simbah. Mbah Kartono, tentu kalau bersama Simbah ini kami bisanya ngobrol tentang seni budaya, betul, seni kerakyatan, ya, dan ya, juga pengalaman-pengalaman Simbah. Tapi sebelum ke sana, Mbah, iya, ceritakan dulu masa kecil dulu dong, Mbah. Kalau masa kecil saya tuh memang dulu agak sulit dalam kehidupan seni, karena dulu itu saya kan anaknya Pak Duko. Dulu, ya, tapi bapak itu melarang, nggak usah latihan senian dan sebagainya. Oh, pokoknya ngalor ngidul, pokoknya harus sinau, harus belajar. Nah, ternyata saya sedikit, lalu ya ikut main, baik itu di SMP maupun di SLTA dulu. Oke, Simbah ini kelahiran mana? Kelahiran di sini. Panggang. Dusun Tanggung, Girimulyo, Kecamatan Panggang. Kecamatan Panggang. Oke, terus SD-nya dulu di? SD Legundi, Mas. SD Legundi, ya, SD Negeri. Tahun berapa? Atau SR, Mas, dulu, Mas? Sudah SD? Mas, sudah SD. Oh, sudah sekolah dasar, oke. Untuk SD itu saya pokoknya tahun berapa ya itu? Tahun. Tapi 6. Waktu itu juga 6 tahun tuh Simbah. Iya, 6 tahun. Tidak SD berapa tahun? Enggak, 6 tahun. Karena gini, Mbah, karena menurut saya kan seorang pelawak atau tukang dagelan Gunung Kidul itu nyeleneh. Iya, iya. Barangkali sekolahnya juga nyeleneh. Oh, enggak. Kalau saya pendidikannya tidak nyeleneh. Tidak nyeleneh. Iya. SMP di mana, Mbah, dulu, Mbah? SMP di Bina Muda dulu. Bina Muda? Iya. Nah, di waktu di Bina Muda, saya sudah agak nyeleneh. Karena saya ikut main drama dan sebagainya itu. Tapi kan omongan saya ya nyeleneh itu. Terus SLTA apa? SLTA SPG Negeri, Mas. SPG Negeri. Iya, SPG Negeri Wonosari. Wetan Ngalun-alun, Mas. Berarti kalau misalnya Simbah ini kelahiran Panggang, ke SPG Negeri itu ke Kutro ya? Iya, Kutro. Dulu itu ke sana sore naik truk itu loh, Mas. Truk yang membawa barang-barang dagangan ke pasar. Ikut di situ itu. Lalu di kos, ya zaman dulu kan ya prihatin tuh, Mas. Di kos itu membawa gelepung, tahu gelepung? Gelepung itu gaplek yang dideplok lalu diirik itu namanya gelepung, lalu menjadi tiwul. Nah, iya dulu di itu. Setelah SPG? Setelah SPG, lalu saya. SPG itu sekolah pendidikan guru ya? Iya, pendidikan guru. Ya. Pendidikan guru. Setelah itu saya
belum mendapatkan pekerjaan toh itu. Oke. Lalu saya ikut menjadi guru di SMP Bina Muda Panggang, Oke. guru pramuka. Kakak pembina. Iya, kakak Bina. Kita sama, passion kita sama. Pak. Iya, Saya juga iya. suka pramuka. Oh iya. Setelah itu lalu saya ikut main ketoprak, main dagelan dan sebagainya. Saya tadinya kalau ketoprak peran loh Mas. Saya totoan, telengan. Istilah itu Maksudnya apa itu? Teleng. gurasaan dulu Mas. Oh, yang prajurit-prajurit. Ya, yang ya, begundalnya. prajurit, ya. Oke. Sekitar tahun berapa Pak, itu? Pak? Ya sekitar tahun 73 73. menjadi 76 Itu pertama kali jenengan gabung dengan ketoprak. ketoprak Seni 773. 73. Nah. 73. Itu pertama kali. Iya. Itu ya. nama kelompok ketopraknya Pak? Siswa Hamong Budaya. Siswa Hamong Budaya karena apa? Di waktu di SPG. Di SPG. Itu pembinanya Pak Dr. Andes siapa itu? Pak Soekardi BA. Tuh di waktu itu lalu saya ngetoprak. Setelah ngetoprak dapat lalu saya ikut ya istilah itu menjadi peran ngemban dulu Mas. Emban. Menjadi itu- emban. Ngetoprak menjadi emban, yo gelungan. Oh, oke. Yo Ya, cantik ya, ya. sekali Mas. Kalau Mas Joko tahu dulu mungkin kepencet saya bukan. Yang jelas ketika saya dewasa saya taunya Simbah ini dagelan ketika sudah di dinas penerangan ya. Kan? Iya. Nah kayak gitu. Sebelum kita ke dinas penerangan, maksudnya perjalanan Simbah juga di dunia ketoprak Seni. waktu itu. Ya setelah ketoprak Jadi mbak. ya lalu Ada jadi karirnya emban. juga ya, Mas? Iya, ketoprak terus jadi emban. Setelah itu saya mempunyai grup dagelan. Jenengan sendiri Iya, bikin grup dagelan di Kecamatan Panggang yang namanya grup cucur. grup cucur. Grup Cucur itu cucur itu sebetulnya makanan khas dari Panggang. itu berbentuk apa kalau makanan? Bentuk roti seperti anu itu loh, serabi seperti serabi. Oke, serabi cucur ya. Oke, Cucur. oke. Cucur itu makanan khas dari Panggang. Tapi cucur itu adalah singkatan. CUCUR no, cucur. Iya. Contoh ulasan cerita untuk rakyat. Nah, dulu itu kalau ndagel sama Pak Agus Sugianto, lalu Pak Herman itu ndagel itu di waktu resepsi, di waktu ada kumpul-kumpul itu disampaikan grup cucur ini adalah sebagai penerangan masyarakat dulu oleh Jadi, Bapak Camat Winarno Dewa Broto dulu. Jadi sebenarnya Simbah ini dulu di dinas penerangan itu hanya sebagai profesi dilawak atau Nah, memang- setelah saya menjadi grup dagelan cucur, Selalu dipakai lalu untuk saya menyampaikan pesan. saya daftarkan di oke. penerangan. Nggih. Setelah daftar ke Paham. penerangan, terus diterima, lalu ketemu dengan almarhum Pak Subardi. Mbah Bardi, Mbak Bardi Jambu, Bandung. Bandung Oke, itu. nggih. Itu pelawak senior itu. Setelah sama Pak Bardi kesana kemari, lalu di mana-mana dengan Pak Bardi itu. Ini, nggih. Teman di pojok sekitar tahun 80-90-an Iya, ya. Itu yang namanya lawak atau dagelan kalau sudah Mbah Bardi dengan beliau ini pokoknya gayeng. Hampir bahan fansnya dari mana-mana kayaknya datang Iya. kalau udah Bardi sama Kartono gitu udah Iya. seru sekali. Terus ini Mbah, sebelum keterlibatan dengan di dinas penerangan, kan tadi ngetoprak Mbah. Ketopraknya dulu seperti apa sih? Apa seperti yang diceritakan Mbah Waloyo ada ketoprak tobong? Iya. Ikut juga sih Mbah. Istilah itu Pak Tobong. Dan kalau di desa sini ini Pak undangan itu Mas, kalau ada orang ewoh, wong ewoh terus ngundang ketoprak. Terus nanti saya juga diundang jadi emban, jadi dagelan. Pernah saya tuh ngetoprak satu malam itu tidak diberi biaya dan istilahnya opah. Transport itu tidak, cuma dibelikan rokok jarum satu wadah. Sudah seneng itu, sudah seneng sekali. Saya ndak gelo yo di waktu itu yo gayeng sekali, tapi yang tidak gayeng lesak wadah itu. Ini ndak apa-apa di waktu itu. Untuk sekarang menjadi gayeng Mbah ini Mbah. Iya. Iya, itu memang kalau saya dengan
almarhum Pak Bardi itu sebagai seperti poli, itu toser dan smasher. Di waktu itu cocok sekali itu dulu, itu luar biasa, luar biasa. Bahkan dari anak-anak sampai orang tua kalau sudah jenengan sama Mbah Bardi almarhum, wah, iya, memang begitu Mas. Nah, mong suka dukanya hidup ini adalah disyukuri. Hidup ini disyukuri walaupun dari kehidupan, karena ada sejarah hidup, lalu ada cara hidup, dan itu syarat hidup dan sebagainya. Lah, cara hidup dan sejarah hidup itu berliku-liku tapi disyukuri. Ini disyukuri, karena hidup itu kalau tidak disyukuri nanti kurang begitu jelas dalam kehidupannya. Memang begitu. Dan untuk itu memang yang di waktu-waktu pandemi ini seniman ya agak kerepotan. Simbah sendiri saat ini masih aktif? Ya masih. Ya kalau satu kali, dua kali itu ya masih di masih ada tanggapan dagang? Masih tapi kurang. Biasanya sekian puluh menjadi sekian itu. Pokoknya tapi nggak apa-apa. Yang penting kita itu hidup itu disyukuri tadi. Jadi untuk menjadi orang, karena apa? Seni ini adalah alat komunikasi. Seni untuk silaturahmi. Jadi kalau dulu di waktu di penerangan itu ada imbauan kalau dagelan itu nanti kalau pentas 75% itu dagel atau yang lucu. 25% ini adalah misi. Jadi untuk menyampaikan pembangunan atau apa yang diprogramkan oleh pemerintah, baik itu KB, transmigrasi KB dan sebagainya lah, tentang pemilu dan sebagainya dulu itu. Yang jelas setahu saya waktu itu ya namanya Mbah Kartono sama Mbah Bardi itu ora wong ewoh, ora acara formal, ora acarane bupati, ora acarane menteri, kalau sudah ndagel tetap kain. Iya. Masih ingat Mbah tanggapan paling heboh dan juga paling yang Simbah sampai sekarang masih terngiang-ngiang? Yang saya ingat itu saya tuh pernah ndagel yang mengundang itu 16 orang. Yang ngundang? Yang mengundang itu adalah 16 orang, mengundang satu grup dagelan. Jenengan dengan? Saya, Pak Bardi, terus Mbak Hartini, Mas Sopyan, itu diundang 16. Mas Sopyan ini? Mas Sopyan itu adalah untuk ketua kepala saya, kepala di waktu di penerangan. Itu kasih saya kepala seksi. Pianton Jogja, tapi sekarang sudah almarhum. Ya, itu di waktu itu dagel dagel yang ngundang itu cuma 16 orang. Itu saya tanya, itu arisan Dasawesma itu. Wah, itu paling sangusan. Wah. Dan yang nonton ya cuma ini? Iya, cuma itu. Cuma 16 yang orang nonton nih? Cuma itu. Tapi transportnya ya tetap utuh, Mas. Dulu itu. Ini sebenarnya akhir-akhir ini saya mendengar beberapa EO pariwisata itu model ini loh Mbah. Misalnya wayang pendek. Iya, wayang cakro iya, seperti itu. Atau mungkin wayang yang hanya diambil cerita intinya. Mereka hanya bermain dalam durasi 3 sampai 4 jam, tetapi yang ngundang itu ya cuman sekitar 10 doang. Iya. Barangkali kita akan kembali ke sini lagi, kayak ini lagi dengan kondisi pandemi yang penontonnya harus terbatas. Iya, terbatas. Jadi memang begini Mas, kalau hal-hal yang semacam itu mungkin ya Tuhanlah yang akan mengatur, dan Tuhan adalah yang mengatur. Tapi juga saya tuh teringat dulu hal-hal yang semacam itu. Tapi pernah saya tuh dagel jam 6 pagi loh Mas. Dagel jam 6 pagi. Itu di waktu di Karangrejek. Saya dengan Mbak Artini itu dagel jam 6. Yang saya dageli ini adalah orang yang lari pagi, ada kegiatan lari pagi, jam 6 sudah datang, saya harus dagel. Mau tidak mau, walaupun pagi-pagi, ya kudu lucu Mas. Di waktu itu, iya. Sesuatu yang unik. Iya, dageli orang-orang yang lari jadi pagi, ada gerak jalan itu. Olahraga? Iya, olahraga.
Tapi duka dukanya orang dagel itu ya sok-sok lucu, sok-sok tidak, tapi ya tidak apa-apa, memang itu. Pernah Mbah dagelan Simbah ditolak? Kalau ditolak belum pernah ditolak, tapi kalau tidak digeguyu ya pernah. Rasanya gimana Mbah? Ya kalau tidak digeguyu rasanya ya gimana, apakah karena tidak lucu, apakah karena istilahnya itu sengit itu, apakah karena saya nggak tahu, tapi di hati saya ya kurang begituan atau apa nyamannya, ya kurang geluh, kurang ada beban, yang bawa beban. Ya ternyata orang-orang yang saya dagel ini adalah pejabat-pejabat. Jadi nggak mungkin, wah dengan suara yang begitu meriah seperti di alun-alun, ya enggak. Ternyata, gitu. Ya dulu di waktu saya dulu kan pernah ikut Mas Mantos. Pernah? Iya itu jadi MC. Nah, Mas Mantos itu pernah diundang oleh Pak Harto, Presiden di Jakarta pernah, lalu ditimbali ikut pas iya di waktu itu, terus ditimbali Reso Dalem, ya pernah, ya pokoknya segala sesuatunya itu ya yang paling banyak itu ya ini wali kota Malang ini, waktu Malang itu tiap bulan semuanya saya. Partner jenengan ke sana sini dulu lebih sering pada dengan Mbah Bardi atau Mbak? Ya paling dengan Mbah Bardi. Mbah Bardi itu memang apa ya, channel saya yang paling lama. Setelah Mbah Bardi tidak ada, terus sama Mas Waluyo, Mas Waluyo sekarang dengan Gatot dan sebagainya. Kalau di Bantul ya sama Pak lama Sarno, berarti ya dulu dengan Mbah Bardi partner. Ya lama. Sosok Mbah Bardi seperti apa sih menurut Mbah? Mbah Bardi itu orangnya itu adalah istilahnya karena umur sebagai orang tua, seperti orang tua yang mendidik anak. Di waktu itu belum dapat dagel toh. Nah lalu Mbah Bardi selalu memberi pejang, ini dagel ngene. Akhirnya saya ikut terus, lalu menjadi ya istilahnya saya iso dagel lah, begitu aja pokoknya. Pernah kecewa ketika dengan Mbah Bardi? Kalau Mbah Bardi belum pernah kecewa, tapi ya itu pernah tidak digeguyu itu tadi. Dan sama Mbah Bardi waktu itu? Iya, ternyata pernah juga. Iya, ya? pernah waktu itu. Lalu dengan Mbah Bardi itu memang saya ingat sekarang ini Mbah Bardi itu sok-sok bilang pada saya, kalau diundang wong, ora perlu ngarani, biar dia sendirilah. Kita adalah bagi orang seni, jadi ora usah ngarani. Kula nek mboten semanten, mboten, jangan sekali-kali. Rezeki itu adalah yang bagi Tuhan. Nggih, Mbah, ya itu di waktu Pak Bardi. Honor dagel paling top, Mbah. Honor. Nggih. Lalu barangkali dapat pesawat atau apa? Oh iya. Itu saya dagel ke Sumatera itu pernah. Nah, di Sumatera, di Jambi pernah. Lalu kalau luar dengan kalau Mas Mantos itu ya di Sumatera, di Martapura dan sebagainya. Tapi kalau yang khusus saya dagel di Jambi kemarin, ikut itu pesawat itu, pokoknya segala sesuatu sudah, apa saja sudah saya. Kalau tadi Simbah bercerita pas dagel atau ngetoprak waktu itu pernah hanya dibayar 1 bungkus rokok. Iya. Nah, bayaran tertinggi sih, Mbah? Wah, ya kalau maksudnya di zamannya Simbah loh. Bukan di zamannya saya, kayaknya cemen sih, Mbah. Iya, di waktu itu. Iya, kayaknya. Bukan di waktu sekarang. Bukan, Mbah. Ya pokoknya yang tertinggi, paling enggak Simbah merasakan paling wah, gitu. Gimana ya? Karena banyak dan sedikitnya itu adalah dalam perasaan. Mungkin ada yang membayar sedikit tapi perasaannya ya penuh dengan ini adalah kebahagiaan. Tapi contohnya tadi, saya dibayar, 1
malam 2 juta atau 3 juta. Tapi kalau orang-orang itu kurang puas dan kurang hasil ya rasanya ya kurang begitu. Artinya bisa jadi walaupun akhir-akhir pentas Mbah Kartono ini mendapatkan jutaan, tetapi Simbah bahkan malah merasa mongkok, malah merasa bangga ketika mendapatkan 1 bungkus rokok tadi. Iya, merasa. Karena apa, Mas? Ini orang yang membutuhkan saya. Ini sudah datang kepada saya, minta mbah pokoknya dipengestoni binjing menika badhe ngijabaken anak kula Simbah supados ndagel. Itu saja saya sudah tertentu. Karena dihargai oleh sopan santun bahwa saya adalah diaturi dengan datang ke tempat saya. Nah, masalah itu itu tadi yang disampaikan rasa ngarani. Yang penting untuk dunia wayang, Mbah, pernah ngelimbui apa ya? Ya pernah. Limbuk dengan siapa saja dalangnya, dan paling terkesan dengan dalang siapa? Kalau memang kalau limbuan itu saya sosok kurang begitu ikut banyak, tapi Seno ya pernah 1 kali. Ki Seno ya, sama Suwargi Mbah Badi, tapi baru-baru ini saya enggak. Terus sama Mas Tono. Tono ya pernah. Saya ya juga ibu di sini. Lalu Mas Surono dalang Bantul ya pernah saya. Tapi itu cuma selingan saja. Yang kerap itu dagelan ketoprak, dagelan dalam resepsi, grup dagelan tersendiri itu yang paling banyak. Sekarang Mbah, setelah Simbah juga melewati banyak kisah tentang dunia ketoprak wayang, khususnya di dagelan. Kalau Simbah melihat seni tradisional saat ini dengan yang menampilkan dagelan, menurut Simbah adakah perubahan atau menurut Simbah bagaimana? Jadi kalau sekarang makanya saya tuh sosok sudah bilang dengan anak-anak, sinajan to kepiye wae kemajuan zaman, ojo sok ninggalke Subosito. Istilahnya wong Jawa kuwi ojo nganti ilang Jawane. Lire unggah-ungguh sopan santun lasan. Karena seni ini adalah untuk alat komunikasi yang begitu rendah hati, Jangan bukan kok seni untuk ugal-ugalan, seni lalu untuk mengembalikan bahwa kita ini adalah orang Jawa. Seharusnya ya harus tata kramane ya Jawa, basane ya sing apik, unggah-ungguh ya sing apik, budaya ya aja nganti dihilangke. Gitu aja. Dengan anak-anak saya itu juga, pada anak-anak saya, karena anak saya kan 2, cowok dengan cewek, lanang karo wedok. Itu saya, tapi enggak ada yang ikut seni seperti enggak ada, tapi ya cuma senang gitar-gitaran, tapi untuk ngelawak dan noprak belum ada. Kalau gitar kan berarti kan tetap ada darah seni dong. Iya, ya ada sedikit-sedikit. Tapi ya itu tadi, karena anak sekarang tuh itu. Untuk itu saya pernah ngomong-ngomong sama teman-teman, mari kita ketoprak ini dikembangkan. Paling ora nek iso ngetoprak kuwi basa ora kleru. Ya, paling ora basa ora kleru. Saya tuh seneng main ketoprak, Mbah, tapi bahasa Jawa saya jelek. Oh iya ya. Saya senangnya jadi berandal tadi. Oh iya, seru. Iya. Berandal perang lalu dipateni mati biasa. Ya. Jadi, saat ini dunia komedi itu sering kayak stand up komedi itu hadir cara melawak dengan cara roasting. Roasting itu semirip dengan nggarapi. Bahkan yang digarap pun tokoh. Simbah juga pernah melakukan itu di masa-masa. Saya belum pernah. Ya, ini juga pesan satu kali itu, tapi saya upamanya bukan garapi tapi menyinggung itu, menyinggung yang begitu. Menyinggung dalam konteks guyon, melawak. Iya, melawak. Tapi kritik cerdas mungkin. Tapi guyonnya itu guyon ya menyanjung lah. Saya belum pernah untuk istilahnya itu nyengkring, istilahnya apa ya namanya, menyinggung perasaannya dengan begitu menyakitkan, yaitu belum pernah. Karena saya ini adalah dagelan
apa ya, dagelan dulu loh. Nggih. Jadi nggak sampailah akan iya. menyinggung perasaannya orang tua, karena orang tua ini adalah yang membawa sejarah kita. Nah, jadi jangan sampai menghilangkan istilahnya itu, menghilangkan sejarah orang-orang dulu karena lalu digarapi, lalu disinggung yang begitu. Kalau anak saya silahkan, tapi kalau saya sendiri belum sampai, karena saya ya istilah tadi ya wong Jawa aja ngilangke Jawane, harus adu perasaan yang begitu karena gini, ada kata-kata, bagi siapa yang merendahkan diri itu akan ditinggikan. Bagi siapa yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Lah ini dan kita gitu. Ini bukan guyon. Enggak guyon, ini serius. Serius. Ya, serius. Kalau guyon di panggung lah. Tapi ini serius. Jadi Teman di pojok, sekian lama Mbah Kartono berkesenian, dan saya juga jarang lagi untuk menemukan sosok Mbah Kartono di atas panggung. Bukan karena Mbah Kartono ternyata tidak aktif, tapi ternyata saya yang lebih pasif untuk melihat dagelan-dagelan gaya Jogja, gaya Jawa. Dan di belakang saya nanti bisa dilihat, ini adalah salah satu aktivitas Mbah Kartono saat ini. Kebetulan ada Mbah wedangan landaharan Bantarangin ini dusun di sini. Ini dusun Bantarangin. Iya, Bantarangin. Karena Simbah lahirnya di sini, Bantarangin ini. Di Tanggung, tapi Tanggung ini adalah daerah dusun Tanggung, tapi di sini Gang Bantarangin atau istilahnya apa ya? RT Bantarangin lah. Dan Bantarangin itu sejarahnya dulu yang memberi nama itu ketika Pak Camat Winarno Dewabroto dengan suwargi kang mas saya Pak Marso datang ke sini. Saya punya rumah kecil, lalu datang terus makan bersama dengan ya istilahnya itu ngomong dengan tiwul dan sebagainya. Lalu Mbah Marso dengan Pak Camat dulu bilang, "Le, iki sesuk jenengno Bantarangin." Jadi di Bantarangin karena ini bantaran. Ya, anginnya selalu banter atau banter. Ini ruang yang lega. Ya. Lalu di sini ada wedangan, daran, Bantarangin. Pesan apa saja ada. Pesan dagelan ada ya, Mbak? Oh iya, dagelan ada, Mbah. Saya dagelan sak campur sarine oke. Mbah, saya dagelan sak oke lah. Pokoknya siap. Iya, yang luar biasa. Sosok inspiratif, teman di pojok. Sosok inspiratif dunia seniman di Gunung Kidul, khususnya di pertunjukan kerakyatan atau seni kerakyatan. Legend lah kalau di Gunung Kidul. Sehat nih, Mbah? Sehat. Semangat dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Teman di pojok, tetap di pojok saja. Matur nuwun, Mbah. Nggih.